Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Kali ini semuanya melalui chat di nomor WA kita 0813 9679 3071. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mengganggu. Saya Isham, anak Medan, sekarang tinggal di Qatar. Mau tanya sedikit soal hukum waris. Boleh Ustadz? Kakak saya kan meninggal Oktober lalu. Beliau yang menafkahi keluarga, sementara suaminya tidak bekerja. Pertanyaan saya, apakah harta almarhumah perlu dibagi dua dulu? Separuh untuk suami sebagai harta gonogini, baru kemudian sisa setengahnya dibagi berdasar hukum waris. Atau gonogini enggak berlaku, jadi semua hartanya langsung dibagi berdasar hukum waris. Aturan yang berlaku di negara kita, setiap harta yang didapatkan atau dihasilkan baik oleh suami atau istri, atau dua-duanya bekerja sama menghasilkan harta itu setelah menikah, maka itu masuk kategori harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian di antara keduanya, baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi dua, setengah untuk suami, setengahnya lagi untuk istri. Di luar harta bersama ada harta pribadi, contohnya harta bawaan. Sebelum menikah masing-masing punya harta, maka itu harta pribadi dari masing-masing. Begitu juga dengan harta warisan. Misalnya kakak Anda mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, walaupun ia dapatkan harta warisan itu setelah menikah dengan suaminya, itu tetap harta pribadi kakak Anda. Jadi kalau harta pribadi dengan meninggal dunianya almarhumah kakak Anda, seluruhnya menjadi harta warisan. Sementara kalau harta bersama, maka yang menjadi harta warisan adalah setengah dari harta bersama itu, yang menjadi bagian dari almarhumah kakak Anda. Demikian. Ustadz, apakah aturan yang berlaku di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat? Itu ijtihad ulama yang menyusun di dalam kompilasi hukum Islam harta bersama. Ijtihad, namanya ijtihad itu bisa benar, bisa keliru, dan tidak ada kewajiban harus mengikuti itu. Karena memang tidak ketentuan itu hanya berlaku di Indonesia saja. Kalau memang tidak ada sengketa di antara ahli waris, boleh saja aturan harta bersama itu ditiadakan. Tapi kalau terjadi sengketa di antara ahli waris dan perkaranya dibawa ke pengadilan agama, maka ketentuan itulah yang berlaku dan berkekuatan hukum. Demikian. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Kameluddin. Alamat saya dari Labuhan Bilik. Wah, ini kampung saya nih, Labuhan Bilik, Kecamatan Pandai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya mau tanya Ustadz tentang pembagian warisan. Orang tua saya sudah meninggal keduanya, meninggalkan anak 5 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 3 orang. Gimana cara pembagiannya? Mohon penjelasannya Ustadz. Kedua orang tua telah meninggal dunia dan ada 5 orang anak yang ditinggalkan, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kalau begitu harta warisannya dibagi 7. Mengapa dibagi 7? Karena masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian. Ada 2 orang anak laki-laki berarti 4 bagian. Tambah 3 orang perempuan jadi 7. Masing-masing anak laki-laki bagiannya adalah 2/7 kali harta warisan. Oh, di sini disebutkan hartanya Ustadz ada sekitar 310 juta. Cara menghitungnya Ustadz gimana? Kalau begitu masing-masing anak laki-laki 2/7 kali 310 juta. Ya sekitar 80, berapa itu? 88 jutaan barangkali, sekitar 88 jutaan. Kemudian masing-masing anak perempuan bagiannya 1/7 kali 310 juta. Berapa itu? Sekitar 44 jutaan. Lebih tepatnya, lebih pasnya tinggal ya menghitungnya melalui kalkulator saja. Demikian. Assalamualaikum Ustaz. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari saya Sadan di Bandung. Saya mau nanya soal warisan. Ibu saya meninggalkan warisan 1 rumah pusaka dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut.
1 suami dan 8 anak. Anak laki-laki 6, anak perempuan 2. Gimana cara membaginya? Suami mendapat 1/4 dari harta warisan. Selebihnya 3/4 lagi menjadi hak dari 8 orang anak almarhumah. Ada 6 orang laki-laki, itu dihitung 12 bagian, karena masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian. Kemudian ditambah 2 orang anak perempuan, jadi 14. Setelah diberikan 1/4 bagian kepada suami almarhumah, maka yang sisanya 3/4 lagi dibagi 14. Masing-masing anak laki-laki mendapat bagian 2/14 kali harta warisan, sama dengan titik-titik. Hitungannya melalui kalkulator. Kemudian masing-masing anak perempuan bagiannya adalah 1/14. Mohon maaf pemirsa, kita ulangi sekali lagi bagian untuk anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki bagiannya adalah 2/14 kali 3/4 kali harta warisan, sama dengan titik-titik. Kemudian masing-masing anak perempuan bagiannya adalah 1/14 kali 3/4 kali harta warisan. Demikian cara membaginya. Pemirsa, demikian beberapa pertanyaan yang kita bacakan dalam kesempatan ini. Kembali kami sampaikan, bila ada permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, jiran atau tetangga, rekan-rekan kita yang dirasa butuh penjelasan, silahkan mengirimkan pertanyaan kepada kami, boleh melalui chat WA di nomor WA kami 0813 9679 3071, atau boleh juga dengan menuliskan pada kolom komentar di YouTube kami. Insya Allah kami akan memberikan jawaban, tentunya semampu yang bisa kami berikan. Dan bila pemirsa merasa bahwa ya kajian ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain, maka silahkan like and share, kemudian subscribe. Mudah-mudahan ilmu kewarisan atau hukum faraid ini akan semakin berkembang di negeri ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.